Kisah ini terjadi pada musim haji tahun 317 Hijriyah. Rombongan haji dari Irak pimpinan Mansur ad-Dalami bertolak menuju Makkah dan sampai dalam keadaan selamat. Namun, tiba-tiba pada hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, orang-orang Karamitah melakukan huru-hara di Tanah Haram. Sekte ini dipimpin Sulaiman bin Abu Said al-Husain al-Yanabi yang lebih dikenal sebagai Abu Thohir. Tokoh inilah yang sering disebut sebagai pendiri sejati Daulah Karamitah dan yang mengendalikan setiap aturan dalam daulah. Mereka merampok harta jamaah haji lalu membunuhnya. Puluhan ribu jamaah haji tewas. Ada yang menyebut 30.000 orang jamaah haji. Namun, sebagian ahli sejarah mencatat, pada peristiwa itu, Karamitah telah membunuh 100.000 jamaah haji. Pembantaian itu dilakukan di dekat Ka'bah. Abu Tahir berdiri di pintu Ka'bah, dengan pengawalan ketat menyaksikan pedang-pedang pengikutnya merajalela, menudahi nyawa-nyawa manusia. Dengan congkaknya ia berkata, "Saya dengan Allah dan Allah bersama saya. Dialah yang menciptakan makhluk-makhluk, dan sayalah yang akan membinasakan mereka." Para jamaah berlarian mencoba menyelamatkan diri. Sebagian berpegangan pada kelambu Ka'bah, namun mereka tak bisa selamat. Pedang-pedang kaum Karamitah menebasnya. Orang-orang yang sedang tawaf tidak luput dari pedang-pedang mereka, termasuk di dalamnya sebagian ulama ahli hadis. Usai menuntaskan kejahatannya yang tidak terkira terhadap para jamaah haji, Abu Tahir memerintahkan pasukannya mengubur jasad korban keganasannya tersebut ke dalam sumur Zam-Zam. Sebagian lainnya dikubur di Tanah Haram dan di lokasi Masjidil Haram. Kubah sumur Zam-Zam ia hancurkan. Dia juga memerintahkan agar pintu Ka'bah dicopot dan melepas kiswahnya. Selanjutnya, ia merobek-robeknya di hadapan para pengikutnya. Dia meminta kepada salah seorang pengikutnya untuk naik ke atas Ka'bah dan mencabut talang Ka'bah. Namun tiba-tiba, orang tersebut terjatuh dan mati seketika. Abu Tahir pun mengurungkan niatnya untuk mengambil talang Ka'bah. Kemudian, ia memerintahkan untuk mencongkal Hajar Aswad dari tempatnya. Seorang lelaki memukul dan mencongkalnya. Dengan nada menantang, Abu Tahir sesumbar, "Mana burung-burung ababil, mana bebatuan dari neraka Sijil?" Peristiwa penjarahan Hajar Aswad ini membuat Amir Makkah dan keluarganya dengan didukung sejumlah pasukan mengejar mereka. Amir Makkah berusaha membujuk Abu Tahir agar mau mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Seluruh harta yang dimiliki sang Amir telah ia tawarkan untuk menebus Hajar Aswad itu. Namun Abu Tahir tidak bergeming. Bahkan sang Amir, anggota keluarga dan pasukannya menjadi korban berikutnya. Abu Tahir pun melenggang pulang dengan membawa Hajar Aswad dan harta rampasan dari jamaah haji. Batu dari janah ini, ia bawa pulang ke daerahnya, yaitu Hajar Asa, dan berada di sana selama 22 tahun. Setelah masa 22 tahun Hajar Aswad dalam penguasaan Abu Tahir, ia kemudian dikembalikan, tepatnya pada tahun 339 Hijriyah. Peristiwa kembalinya Hajar Aswad sangat menggembirakan segenap kaum muslimin. Pasalnya, berbagai usaha dan upaya untuk mengembalikannya sudah dilakukan. Amir Bagkam At-Turki pernah menawarkan 50.000 dinar sebagai tebusan Hajar Aswad. Tetapi, tawaran ini tidak meluluhkan hati Abu Tahir, pimpinan Karamitah saat itu. Kaum Karamitah ini berkilah, "Kami mengambil batu ini berdasarkan perintah, dan akan mengembalikannya berdasarkan perintah orang yang bersangkutan." Pada tahun 339 Hijriyah, sebelum mengembalikan ke Makkah, orang-orang Karamitah mengusung Hajar Aswad ke Kufah dan menggantungkannya pada 7 tiang Masjid Kufah, agar orang-orang dapat menyaksikannya. Dikisahkan oleh sebagian orang, bahwa pada saat penjarahan Hajar Aswad, orang-orang Karamitah terpaksa mengangkut Hajar Aswad di atas beberapa unta. Punuk-punuk unta sampai terluka dan mengeluarkan nanah. Tetapi, saat dikembalikan hanya membutuhkan 1 tunggangan saja, tanpa terjadi hal-hal aneh.